Satu, tentang ekosistem darat. Komponen abiotiknya meliputi suhu udara, pencahayaan, angin, jenis atau warna tanah. Suhu di sini 33 derajat Celcius, pencahayaannya terang, anginnya semilir, dan keadaan tanah subur dan sedikit berwarna gelap. Dengan keadaan air cukup dan sedikit keruh. Kita dapat melihat komponen biotiknya seperti pohon mangga, pohon tangkil, pohon pisang, dan pohon bambu. Dan sebagai konsumen kita dapat melihat ada capung, ada burung, dan hewan lainnya. Dan pengurainya kita dapat melihat di sini terdapat cacing di dalam tanah. Pada percobaan yang kedua yaitu ekosistem perairan. Di sini kita menggunakan ekosistem perairan buatan yaitu kali yang sudah jelas dibuat oleh manusia. Pada komponen abiotik ekosistem perairan, di sini air yang cukup banyak dengan warna agak keruh. Udara yang sejuk, angin yang semilir, dan pencahayaan yang kurang. Dari komponen biotiknya, kita bisa melihat di sini ada beberapa jenis tumbuhan, yaitu yang pertama di sini ada jenis mata lele, tumbuhan mata lele. Ada juga jenis eceng gondok sebelah sana. Ada juga jenis tumbuhan kangkung air dan lumut. Dan jenis-jenis hewan di sini terdapat hewan-hewan yang biasa hidup di air, seperti ada ikan-ikan kecil, ada juga ikan yang sedang seperti ikan mujair, dan ada juga ikan gabus. Nah, biasanya juga terdapat hewan amfibi seperti katak dan bahkan ular air. Nah, di sini juga terdapat keong. Dan ada juga udang, cacing, dan bakteri sebagai pengurainya. Rantai makanan pada ekosistem darat. Yang pertama yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang dimakan oleh bakteri atau pengurai. Rantai makanan pada ekosistem air yaitu phytoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dimakan oleh ikan-ikan besar. Berikut ini adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem darat. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan pada ekosistem perairan. Di sini kita bisa melihat piramida ekologi pada ekosistem darat. Yang terakhir yaitu piramida ekologi pada ekosistem perairan. Cara menyediakan larutan yaitu yang pertama, larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air ledeng atau air PDAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 100%. Larutan yang kedua, ambil 500 ml larutan deterjen 100%, lalu tambahkan air PDAM hingga 1000 ml, kemudian beri label 50%. Begitupun seterusnya, bisa dilihat pada modul 2 halaman 2.10.
Amati pertumbuhan akarnya setiap 24 jam. Bila larutannya tampak berkurang, tambahkan lagi hingga penuh. Setelah 72 jam, angkat bawang merah tersebut, lalu hitung panjang akarnya. Setelah menyediakan larutan, menyediakan 6 gelas kimia, dan memilih kacang hijau yang baik, selanjutnya ambil 10 butir kacang hijau terpilih, lalu rendam dalam larutan 1 10 butir, dalam larutan 2 10 butir, dan seterusnya. Aturlah kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Atur yang baik agar hilo mengarah ke bawah. Isilah gelas kimia yang telah diisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlebar sama kira-kira 100 ml. Tutup kelima gelas tadi dengan kertas metalik sebagai pengganti kertas timah sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Lalu kita masukkan ke dalam kardus agar benar-benar tidak ada cahaya yang masuk.